أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ainil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kita akan bahas tafsir Ibnu Katsirnya terlebih dahulu sebelum kita masuk pada pembahasan makalahnya. Allah berfirman halaman 256, Al-Qari'ah artinya yang mengetok dan mengeras dengan keras, termasuk salah satu nama hari kiamat seperti Al-Haqqah, itu nama hari kiamat juga, At-Tammah, As-Sakhah, Al-Ghashiyah dan yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan membesarkan dan mengagungkan perkara hari kiamat. Nah, diulangi, di awal kan ada disebutkan Al-Qari'ah. Kemudian Allah sebutkan lagi mal wa amal Al-Qari'ah, terus yang kedua mal Qari'ah. Disebutkan yang kedua kali. Kemudian wa ma adraka mal Qari'ah. Kita lihat di makalahnya, karena di tafsir Ibnu Katsir ini singkat sekali. Kita lihat makalahnya, Bu. Ini surat adalah Makkiyah. Ada 11 ayat. Dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, kalau kita membaca Al-Quran di dalam salat, maka 3 ayat seperti 3 ekor onta yang bunting dan gemuk. 4 ayat berarti seperti 4 ekor onta yang bunting dan gemuk. Kalau kita baca surat Al-Qari'ah ini di dalam salat, berarti banyak sekali, ada 11 ayat. Hafal, Bu? Ada yang hafal? Ya. Nah, ini masih di bawah Wadduha ya. Mudah-mudahan ibu udah pada hafal semuanya surat Al-Qari'ah. Kita lihat makalahnya halaman 1. Ada pada ayat yang pertama sampai ketiga Allah Ta'ala mengulang-ulang kata Al-Qari'ah, diawali dengan kalimat pernyataan atau berita. Kemudian dilanjutkan dengan 2 kali kalimat pertanyaan, mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Telah diterangkan oleh para ulama hal ini merupakan pengagungan Allah
taala terhadap betapa besar dan dahsyatnya hari kiamat. Jadi maksud dari pengulangan al-qari'ah, wa mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, berarti penyebutannya berapa kali? 3 kali. Ini sebagai sebuah penyebutan yang sangat penting, ya, karena diulang-ulang. Penjelasan ulama makna al-qari'ah dan seluruh kembali pada satu makna, yaitu as-sa'ah. Apa artinya as-sa'ah, Bu? As-sa'ah artinya apa? As-sa'ah, as-sa'ah itu maksudnya di sini adalah hari kiamat. Ya, makna as-sa'ah secara bahasa adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil, menyebutkan as-sa'ah. Jadi al-qari'ah sama dengan as-sa'ah. Ya. Kata Dr. Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil, secara bahasa as-sa'ah adalah salah satu bagian waktu siang dan malam. Bentuk jamaknya adalah sa'ah dan sa'un. Siang dan malam seluruhnya 24 jam disebut dengan apa? Sa'ah. Ya, jadi al-qari'ah adalah as-sa'ah. Ya. Makna as-sa'ah menurut istilah syar'i adalah waktu di mana kiamat itu terjadi. Kalau tadi secara apa? Secara bahasa, ya, nggak ada di makalahnya, ya, nggak ada di makalahnya. Secara bahasa artinya waktu siang dan malam 24 jam. Itu as-sa'ah. Tapi as-sa'ah menurut syariat yaitu adalah waktu di mana kiamat itu terjadi. Dinamakan demikian karena cepatnya hitungan waktu di dalamnya. Jadi kenapa dinamakan as-sa'ah kiamat itu? Karena demikian cepatnya hitungan waktu di dalamnya. Atau karena kiamat itu mengagetkan. Jadi kenapa disebut dengan as-sa'ah? Karena itu mengagetkan manusia dalam satu waktu, maka semua makhluk mati dengan satu kali tiupan sangkakala. Ya, ini ibu-ibu udah, setahu saya buku Dr. Yusuf Abdullah bin Yusuf Al-Wabil ini sudah banyak beredar, ya, terutama kalau nggak salah dari pustaka Ibnu Katsir, ya. Ibu silakan lihat di situ tentang makna as-sa'ah dan tanda-tandanya. Nah, jadi al-qari'ah adalah as-sa'ah, ya. Nah, as-sa'ah itu dimutlakkan pada 3 makna. Yang pertama adalah as-sa'atus sughra, kiamat kecil. Ya, nggak ada di makalahnya. Ini adalah kiamat kecil itu apa? Itu adalah kematian manusia. Jadi kalau ada orang meninggal berarti kiamat apa? Kiamat kecil. Barang siapa yang meninggal dunia, maka telah terjadi kiamat padanya. Kenapa? Karena dia akan memasuki alam akhirat. Kemudian yang kedua, jadi saya ulangi, as-sa'ah atau al-qari'ah dimutlakkan pada 3 makna. Yang pertama adalah kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Meninggalnya seseorang. Tapi ada ibu-ibu baru bilang begini, saya sudah merasakan kiamat kecil Pak Ustaz. Berarti ibu udah mati dong. Ya, maksud kiamat kecil ini maksudnya si ibu itu udah mengalami musibah yang besar, ya. Tapi sebenarnya kiamat kecil adalah kematian, ya. Udah deh Pak Ustadz, saya udah nggak tahan nih, ya. Saya udah pernah mengalami kiamat kecil sebelumnya. Berarti ibu ini hidup lagi, ya. Jadi kiamat kecil adalah as-sa'atus sughra, matinya seseorang. Yang kedua, as-sa'atul wusta, kiamat sedang, kiamat pertengahan. Apa itu? Meninggalnya manusia dari suatu generasi. Meninggalnya manusia dari suatu generasi.
Yang ketiga, sa'atul kubra. Apa itu? Kiamat besar. Ini adalah kebangkitan manusia. Inilah kiamat yang akan kita bicarakan, di mana manusia akan mati seluruhnya dan akan menuju pada mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua amalnya. Jadi kiamat al-qari'ah yang kita bahas di sini bukan kiamat kecil, bukan kiamat sedang, tapi kiamat besar, yaitu kiamat matinya seluruh manusia, terjadinya huru-hara kiamat dan lain sebagainya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ah. Al-Ahzab ayat 63. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Ya. Jadi yang tahu hari kiamat cuma siapa, Bu? Allah. Cuman beredar di kalangan kita kiamat tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Gak jadi, batal kemarin. Gagal kiamatnya. Dimundurin lagi karena gak pas harinya ya. Kan dia di hadis adanya kiamat itu kan harinya, betul? Yaitu hari apa? Hari Jumat. Makanya disuruh banyak baca, disuruh baca surat Al-Kahfi dan disuruh banyak baca sholawat. Kenapa? Karena Adam diciptakan, kemudian Adam dimatikan, kemudian terjadinya hari kiamat. Maka dianjurkan membaca surat Al-Kahfi dan baca sholawat pada hari Jumat. Karena nggak pas tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 itu bukan hari Jumat, kalau nggak salah hari Senin. Akhirnya dimundurin nama orang-orang itu hari Jumat. Ternyata Jumat juga lewat. Malah ada BBM berita ke saya. Katanya hari ini kiamat ya. Jam berapa ya? Jam berapa ya? Kata si bapak itu ya. Saya sampai ketawa juga. Jam berapa ya? Ya. Live or not live ya. Nah ini ibu sekalian muliakan Allah, yang tahu tentang hari kiamat cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan Pak Ustaz? Ya, intinya begitu ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat? Apa jawabnya, Bu? Ma'adattalaha. Apa yang kau persiapkan untuk kedatangannya. Jadi ibu nggak usah mikirin kapan datangnya, tapi yang ibu pikirkan adalah persiapan begitu kiamat itu datang. Ya, ma'adattalaha. Apa yang kau persiapkan? Nanya-nanya tapi nggak siap. Ya, lebih baik apa yang kita sudah persiapkan untuk hari kiamat nanti. Jadi ibu sekalian memuliakan Allah, yang tahu hari kiamat cuma Allah Subhanahu wa taala. Nah, kiamat juga ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda apa? Kecil, ada tanda-tanda apa? Besar. Kalau tanda-tanda besar itu Dajjal keluar. Makanya kita berlindung kepada Allah dari Masihid Dajjal. Yang kita baca doa itu kapan? Sebelum salam, ya. Karena fitnah Dajjal ini luar biasa, ya. Dan kebanyakan pengikut Dajjal itu siapa? Ibu-ibu. Kebanyakan pengikut Dajjal itu wanita. Ya, maka nanti ada seorang bapak yang ikat ibunya, ikat anaknya yang perempuan, ikat bibinya yang perempuan. Kenapa? Karena ditakutkan bertemu dengan Dajjal. Ya, matanya picek, rambutnya keriting, ada tulisan kafaro di jidatnya. Tapi ternyata kenapa ibu-ibu suka? Nah ini, ya, inilah makanya kita berlindung kepada Allah dari Masihid Dajjal. Luar biasa pembahasan Dajjal itu, luar biasa, ya, panjang sekali. Kemudian kiamat, tanda-tanda yang besar apa? Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ada berapa orang? Ya,
yang menolak tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa itu sudah mati katanya. Padahal salah satu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yakinnya akan turunnya Nabi Isa. Terus apa? Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, itu tanda-tanda besar. Ya, Al-Qari'ah atau apa tadi? As-Sa'ah. Terus ada lagi tanda-tanda kecil. Nah, tanda-tanda kecil ini yang banyak. Setahu saya dalam kitabnya Syekh Al-Wabil itu ada 30-an. Di antaranya munculnya nabi-nabi palsu. Makanya kalau bisa ibu punya uang, beli kitab tersebut. Ya, jangan tas dibeli. Ya, padahal harganya fenomenal banget. Ada ibu-ibu deal di depan saya waktu itu 13 juta tas tuh. Begitu beli buku, waktu itu saya jual buku 25.000, apa susahnya minta ampun. Ya, terus nanya lagi, berapa kali bayar Pak Ustadz? Berapa kali bayar? Ya. Nah, beli itu bukunya. Ya, dan apa tadi? Karya siapa Bu? Karya siapa? Dr. Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil. Ya, kalau saya tidak salah penerbitnya yang saya tahu dari Ibnu Katsir. Ya, silakan dicari, udah ada terjemahannya. Nah, itu ada tanda-tanda kecil tuh kiamat. Berdekatannya pasar. Coba ibu lihat, pasar dekatnya sekarang. Dempet. Ya, ini mall, ini mall, ini mall. Aneh, penuh, betul Bu? Gak pernah mall sepi. Katanya bangsa Indonesia ini banyak yang miskin, tapi ke mall rame luar biasa. Ya. Padahal rumahnya kontrak, tapi rajin banget ke mall. Nah ini apalagi ya, hilangnya ilmu, menyebarnya kebodohan, minum khamar, saling berlomba meninggikan bangunan dan lain sebagainya. Kurang lebih ada 30 tanda-tanda kiamat. Apa tadi? Kecil. Ya, silakan ibu cari bukunya. Kembali lagi kepada pembahasan surat Al-Qari'ah, ke makalahnya. Ada Bu, halaman 2. Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah mengatakan, telah dijelaskan oleh Syekh, semoga Allah merahmati kami dan beliau, pada awal surat Al-Waqi'ah, bahwa Al-Waqi'ah bermakna seperti At-Tammah, As-Sahah, Al-Adibah, dan Al-Qari'ah. Jadi As-Sa'ah itu, hari kiamat itu namanya banyak. Kenapa namanya sampai banyak begitu Pak Ustadz? Disebut Al-Waqi'ah, As-Sa'ah, Al-Qamah, Al-Adibah, Al-Qari'ah. Telah diketahui, maksudnya dalam bahasa Arab, bahwa apabila besar dahsyat keadaannya, ia memiliki banyak nama. Bu, apabila sesuatu itu penting, maka dia memiliki banyak nama. Kenapa sih Pak Ustadz namanya bukan As-Sa'ah aja? Bukan, kenapa hanya Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah dan lain sebagainya? Kenapa? Ya, karena pentingnya kalimat tersebut, dan sesuatu yang penting memiliki banyak nama, dan sesuatu yang besar memiliki banyak nama. Coba Ibu, Nabi Muhammad namanya banyak nggak? Banyak ya. Ada Ahmad, ada Muhammad, ada Abul Qasim dan lain sebagainya. Ya, lebih banyak lagi nama siapa? Nama-nama Allah yang disebut dengan apa? Asmaul Husna. Ada yang menyatakan 99, ada juga yang menyebutkan lebih dari 99. Berarti apa? Pentingnya nama tersebut, besarnya nama tersebut, agungnya nama tersebut, sama dengan As-Sa'ah yang memiliki nama yang banyak. Berarti peristiwa yang besar memiliki banyak nama, peristiwa yang penting memiliki banyak nama.
Atau sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an, ia berkata, banyaknya nama pada sesuatu menunjuknya agungnya perkara tersebut. Ada Bu? Juga telah diketahui bahwa nama-nama tersebut bukanlah sinonim, karena sesungguhnya setiap nama memiliki nama tersendiri, makna tersendiri. Jadi kata ini bukan sinonim. Kalau sinonim itu apa namanya? Persamaan. Tapi ternyata kenapa beda-beda, al-waqi'ah, al-qari'ah, as-sakhah dan lain sebagainya? Karena itu bukan sinonim. Itu masing-masing memiliki makna tersendiri. Hari kiamat dinamakan al-waqi'ah karena hari itu pasti kejadiannya. Dinamakan al-haqqah karena hari itu nyata dan benar adanya. Dinamakan al-thamah karena bencana, malapetaka dan kehancuran pada hari itu sangat umum dan menyeluruh. Juga dinamakan al-azifah karena kejadian hari itu sudah dekat. Ingat loh, iqtarabatis sa'ah. Bu, bahwa kiamat itu dekat. Ya. Itu di dalam Al-Qur'an surat Al-Qamar ayat 1, iqtarabatis sa'ah. Kiamat itu dekat. Kemudian bahkan begitu meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiamat itu seperti ini. Seperti apa? Jari telunjuk dengan jari tengah. Ya, berarti sekarang makin begini apa makin dekat tentunya. Ya, jadi tanda-tanda hari kiamat diantaranya adalah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan pada saat itu diisyaratkan dengan 2 jari seperti ini. Semoga Allah selamatkan kita. Amin. Kemudian juga kenapa disebut al-azifah? Karena kejadian hari itu sudah dekat. Seperti iqtarabatis sa'ah dalam surat Al-Qariyah ayat berapa tadi? Ayat 1. Lafaz Al-Qariyah berasal dari Al-Qar'u yang bermakna ad-darbu, yakni pukulan. Ya, sehingga kiamat dinamakan Al-Qariyah karena seperti pukulan. Sesuai dengan penjelasan pada ayat berikutnya yang menerangkan bahwa hari itu melemahkan seluruh kekuatan manusia, hingga manusia bagaikan kupu-kupu yang berterbangan, juga melumpuhkan kekuatan gunung-gunung. Bumi ini salah satunya tidak goyang adalah karena adanya apa? Gunung. Ya, kalau istilah kita gunung tuh kayak paku bumi, sehingga tidak bergerak, sehingga tidak tidak bergoyang. Tapi begitu hari kiamat, gunung-gunung semuanya bagaikan bulu-bulu yang berhamburan. Dari penjelasan di atas menjadi jelaslah bahwa makna al-qari'ah adalah hari kiamat yang pada saat itu terjadi kehancuran, bencana dan malapetaka yang amat besar, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 31, wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'ah. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Kemudian, ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kembali kepada tafsir Ibnu Katsirnya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ada Bu? Pada hari itu manusia seperti laron. Ada yang bilang anai-anai. Ada yang juga menafsirkan apa? Kupu-kupu yang berterbangan. Yakni mereka menyebar dan terpisah-pisah. Kalau bahasa kita terpisah-pisah itu apa, Bu? Kocar-kacir. Pulang dan pergi karena mereka bingung terhadap kejadian di hari itu, seolah-olah mereka adalah laron yang berterbangan. Ibu suka lihat laron? Ya, tubruk sini, tubruk sana dan lain sebagainya. Ya, kocar-kacir. Sebagaimana dalam surat Al-Qamar ayat 7,
Coba kita lihat Ibu di dalam makalahnya. Jadi saya melengkapi saya hanya melengkapi apa yang ada di dalam tafsir Ibnu Katsir dari penafsiran yang lain. Halaman 3 di makalahnya ada Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Terdapat 3 pendapat di kalangan ulama dalam menafsirkan al-farash pada ayat ini. Jadi di sini ulama menafsirkan kal farash. Farash ini kalau ditafsirkan di sini ada yang bilang apa tadi? Anai-anai. Ada yang bilang kupu-kupu. Ya, ada yang ini juga laron. Terdapat 3 pendapat di kalangan ulama tentang makna al-farash. Halaman 3 makalahnya. Sebagaimana ka'annahum jaradun muntashir. Tadi sudah dibahas. Yaitu Al-Qamar ayat 7, yaitu maksudnya apa? Belalang. Kedua, makna daripada al-farash adalah sejenis burung kecil atau serangga kecil, bukan nyamuk dan bukan pula lalat. Apa Bu? Ada nggak? Bukan nyamuk, bukan lalat. Yang kecil-kecil kayak rametung tuh. Bukan nyamuk. Bukan nyamuk, bukan lalat. Apa? Ya suka ada tuh ya di makanan tuh yang kecil-kecil. Ya, nggak tahu dah apanya namanya ibu-ibu. Ya. Udah jangan diributin. Ya. Yang ketiga, makna daripada apa nih? Kal farashil mabsus. Al-farash tadi makna yang pertama apa? Belalang. Makna yang kedua, burung kecil atau serangga kecil, bukan nyamuk, bukan pula lalat. Yang ketiga maknanya ialah sesuatu yang berjatuhan dan bertebaran di sekitar api, baik berupa nyamuk ataupun serangga kecil lainnya. Ibu bisa lihat di daftar daftar indeksnya ya, dari mana pembahasan ini ya. Jadi ulama menyebutkan makna al-farash ada 3 pendapat ya. Intinya al-farash itu apa Bu? Binatang kecil, itu saja. Jadi pada saat itu manusia seperti binatang-binatang kecil, bisa jadi belalang, kupu-kupu, anai-anai, serangga kecil. Ya, ada yang bilang bukan nyamuk, ya, ada yang bilang juga bukan lalat, tapi lebih kecil daripada itu. Kemudian selanjutnya terdapat sebuah hadis sahih yang menunjukkan makna yang ketiga ini. Maksudnya makna yang ketiga yaitu binatang-binatang yang berjatuhan dan bertebaran di sekitar api. Dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masali wa masalukum kamasali rajulin awqada nara, faja'ala al-janadib wal farash yaqa'na fiha wa huwa yasubuhunna anha wa ana akhidhun bihujazikum anin nar wa antum tafallatuna min yadi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan diriku dengan kalian bagaikan seorang yang menyalakan api. Lalu mulailah laron-laron dan kupu-kupu berjatuhan pada api itu, sedangkan ia selalu mengusirnya dari api tersebut. Dan aku selalu berusaha memegang ujung-ujung pakaian kalian agar kalian tidak terjerumus ke dalam neraka, namun kalian terlepas dari tanganku." Paham Bu? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ingin umatnya tidak masuk neraka, ya, sampai-sampai dipegang apa tadi? Dipegang ujung bajunya supaya tidak jatuh. Tapi ternyata ya manusia tersebut melepaskan diri dari tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang diajarkan oleh Rasulullah kita tidak lepas. Semoga apa yang diajarkan oleh Rasulullah kita amalkan sehingga tidak berlepas diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yuk kita jalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perkataan Abu Bakar, "Aku tidak mau meninggalkan sunnah Nabi walaupun sedikit pun karena aku takut celaka."
Oleh karena itu, ittiba kepada Rasulullah SAW ini penting sehingga kita bisa terbebas dari api neraka. Jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah menunjukkan makna ketiga daripada makna apa tadi? Kal farashil mabsus. Maksudnya binatang-binatang kecil yang berjatuhan di antara api. Baik ibu sekalian muliakan Allah. Selanjutnya kita akan bahas ayat yang ke berapa? Kelima. Lihat tafsir Ibnu Katsirnya halaman 256. Wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. yakni seakan-akan gunung-gunung itu menjadi bulu-bulu domba yang berterbangan tertiup angin sehingga melayang-layang kemudian menghilang. Padahal segede gitu Bu, sampai bisa melayang. Ini dahsyatnya hari kiamat. Gunung-gunung yang kita pandang besar luar biasa, gunung-gunung batuknya gunung aja bikin. Kalau gunung sampai batuk bikin apa Bu? Gempa, ya, maksudnya tatkala dia mengeluarkan lavanya, ya, akan meledak, bikin bumi bergoncang di sekitarnya, ya. Tapi ternyata begitu besarnya gunung, begitu kuatnya gunung tersebut, menancap sedalam apapun ke dalam bumi, tatkala hari kiamat datang, maka gunung itu bagaikan apa? Kal-'ainil manfush, seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Ibu suka dulu kita kalau lagi kecil, dulu kan sarung bantal itu masih apa Bu? Kapuk ya. Kita suka mainin tuh, ya, terbang-terbangin. Seperti itulah gunung-gunung. La haula wala quwata illa billah. Ya, ternyata yang sebesar itu bisa berterbangan seperti itu. Apalagi yang kecil. Ibu beratnya berapa Ibu? Saya 70 sebelum berangkat kemarin umrah ya. Mungkin pulang nambah kayak 75 ya. Biasa orang kalau umrah itu nambah macam-macam, nambah tas, nambah berat badan, ya, dan lain sebagainya. Karena mungkin makanan yang lapar mulu di sana bawaannya kan. Ya, ibu-ibu biasanya berat, kalau laki-laki berat 100 aja udah warning tuh. Ya, apalagi usianya 40 udah 100 udah warning. Ya, gunung beratnya kayak apa? Ya, subhanallah, ternyata itu bisa terbang. Apalagi ibu-ibu yang beratnya cuma 30, 25, ya, 15, ya, ada ibu-ibu yang suka apa namanya itu Bu bahasa katanya? Diet, ya, jarang makan, ya, banyak sebabnya, karena ngirit dan lain sebagainya. Ya, kalau gunung yang bisa, yang beratnya seperti itu luar biasa, bagaikan bulu-bulu yang berterbangan, apalagi kalau ternyata kita yang beratnya ya mungkin di bawah 100 dan lain sebagainya. Kayak apa kita terbangnya? Ya, kalau gunung saja bagaikan bulu-bulu, kita udah entah kayak apa itu. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus meyakini ini adalah bagian daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mempercayai tentang datangnya hari kiamat dan kedahsyatannya. Kemudian Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan, Qatadah, Atha dan Al-Qurasani, Ad-Dakhak dan As-Sudi berkata kalimat Al-Ainu itu maknanya adalah bulu-bulu domba. Ya. Coba Ibu lihat makalahnya sekarang. Halaman 5. Wa takunul jibalu kal-'ainil manfush. Sebagian besar ulama menafsirkan lafaz al-'ainu dengan makna as-su'. Ini salah nih, bukan di sini fa ya, bukan waw tuh ya. Tinggal dipanjangin sedikit apa belakangnya. Ya.
yaitu bulu atau kapas. Makanya tadi saya bilang, kita kalau lagi kecil suka main kapas, terbang-terbangin, kayak itulah gunung nanti. Jadi maksud daripada al-ain ini yaitu as-sur, yaitu bulu atau kapas. Berdasarkan penjelasan ayat keempat dan kelima di atas dapat kita pahami, salah satu kejadian yang dahsyat pada hari kiamat adalah berubahnya keadaan manusia sehingga ia kebaikan kupu-kupu atau belalang yang bertebaran dengan bercampur bau dan tidak tertentu arahnya. Demikian pula dengan gunung-gunung yang sebelumnya berdiri tegak dan kokoh, maka pada hari itu gunung-gunung bagaikan bulu-bulu yang berhamburan. Seluruh makhluk Allah Ta'ala yang kuat dan kokoh pada saat itu kehilangan seluruh kekuatannya. Karena demikian dahsyatnya hari kiamat. Ya, Ibu bisa lihat sendiri pembahasan tersebut ya di dalam indeksnya. Ya, itu disebutkan dalam Adwaul Bayan karya Syekh Amin As-Sinkiti. Ya, manusia bagaikan kupu-kupu, anai-anai, belalang yang bertebangan, sedangkan gunung-gunung bagaikan bulu-bulu atau kapas ya berhamburan. Makhluk Allah yang sekuat apapun tidak ada yang sekuat gunung. Ya, begitu beratnya gunung tapi bagaikan kapas yang berterbangan. Bentuk lain ini kan salah satu kedahsyatan hari kiamat. Manusia bagaikan laron anai-anai yang berterbangan, sedangkan gunung bagaikan kapas yang berterbangan, yang berhamburan. Nah sekarang ada banyak lain daripada kedahsyatan hari kiamat. Bukan hanya yang ada di surat apa? Al-Qari'ah saja. Ternyata kedahsyatan hari kiamat pun dibahas di dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 1-2. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un 'azim yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'azaballahi syadid. Artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu. Sungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat. Ingatlah pada hari itu kamu melihat kegoncangan itu. Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Ibu kalau nyusuin anak pasti diapain? Dipegang. Gak mungkin nyusuin anak nggak dipegang. Ya, begitu kiamat datang, yang ibu susuin, jatuhlah yang ibu susuin tersebut. Ya, ibu nggak memperdulikan anak lagi, nggak memperdulikan harta lagi, ya, nggak memperdulikan rumah lagi. Yang ibu perdulikan adalah diri sendiri, nafsi, diriku. Ya. Bu, kalau gempa rumah roboh, ibu tinggal lari kemana? Lari keluar. Nah sekarang kalau langit yang roboh, lari kemana? Langit roboh, lari kemana? Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya, oleh karena itu, ya di dalam surat apa tadi Al-Hajj ayat 1-2. Tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha. Lihat lagi artinya Bu. Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Jadi yang hamil langsung gugur. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan sukara, mabok. Bukan mabok minum, tapi apa? Mabok apa? Goyang. Kayak orang mabok. Jadi manusia tatkala hari kiamat datang itu bagaikan dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi inna azaballahi
syadid walakinna adzaballahi syadid. Akan tapi azab Allah yang sangat dahsyat, luar biasa. Ini bentuk kejadian lain yang tidak di dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah. Kalau di Al-Qari'ah itu kan manusia bagaikan anai-anai, gunung-gunung bagaikan kapas. Kalau di surat Al-Hajj ini yang hamil keguguran, yang netein anak jatuh, kemudian apalagi satu lagi tadi, di saat itu manusia seperti dalam keadaan mabuk karena goncangnya, dahsyatnya luar biasa. Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berapa skala liter kita pernah gempa, Bu? Berapa? 7, sekian, 9, sekian. Bagaimana kalau ternyata gempanya nanti udah nggak pakai sekian lagi, ya? Karena pada hari itu adalah hari kehancuran. Ya, ibu-ibu punya HP yang ada getarnya? Punya HP yang ada getarnya? Ibu pasang HP yang ada getarnya, terus ibu lagi bengong, lagi diam, tiba-tiba getar, itu bisa apa? Sekaget. Ya, itu baru HP yang getarannya kecil sekali. Bagaimana kalau getarannya ya dahsyat, 7, sekian, 9, sekian? Tapi begitu hari kiamat, nggak pakai 9, 10, 20 dan lain sebagainya, sudah kehancuran. Dahsyatnya luar biasa. Ya, oleh karena itu, coba ibu baca izazul zilatil ardu zilzala wa rajatil ardu afqalaha wa qala al-insanu ma laha. Pada saat itu keluar yang ada di perut bumi. Bukan hanya goncang, Bu, tapi apa? Yang ada di perut bumi keluar. Ada yang menyebutkan yang keluar adalah barang tambang. Nanti kita sampai pada pembahasan surat Zalzalah, belum kan? Ya, di saat itu yang ada di perut bumi keluar seperti orang hamil yang mau melahirkan. Jadi ternyata bukan hanya goncang saja sehingga manusia pada saat itu seperti keadaan mabuk, tapi juga keluar yang ada di perut bumi. Apa? Barang tambang. Ada lagi yang bilang dalam tafsir itu yang keluar itu mayit. Mayit aja yang di dalam sampai keluar. Ada lagi yang menyebutkan yang keluar adalah emas dan lain sebagainya. Maka pada saat itu orang-orang pada meninggalkan harta karun, Bu. Ya, malah begitu emas itu keluar, ini yang membuatku bertikai, ini yang membuatku berbunuh-bunuhan. Jadi ibu, begitu hari kiamat datang, keluarlah semua yang ada di perut bumi, termasuk barang tambang, termasuk emas dan lain sebagainya. Yang bodoh adalah emas diambilin, padahal saat itu kiamat. Ya, maka beruntunglah orang-orang yang paham tentang ilmu, paham tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan ingat ibu, tanda kiamat yang ada di kitabnya Syekh Al-Wabil itu kurang lebih 30-an. Semuanya sudah masuk. Yang belum tanda-tanda apa? Kiamat besar, munculnya Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, turunnya Isa, matahari terbit dari barat. Ini yang mungkin wallahu alam, hanya Allah yang mengetahuinya. Tanda kecil sudah keluar semuanya. Kemudian ibu-ibu, ada lagi, hari kiamat juga merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lainnya. Khafidatur rafi'ah. Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 3, kiamat merendahkan dan meninggikan golongan yang lain. Kemudian juga pada saat itu manusia teringat segala yang pernah dilakukannya selama hidupnya di dunia. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Surat apa nih? An-Nazi'at ayat 35. Pada hari itu manusia teringat apa yang telah dikerjakannya. Pada ngapain, Bu? Pada nyesal semuanya. Yang soleh nyesal. Nyesal kenapa Pak Ustadz yang soleh? Kenapa tidak menambah amalnya? Yang salah lebih nyesal lagi. Kenapa nggak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Pada saat itu pintu tobat sudah apa, Bu? Sudah tertutup karena sudah datangnya hari kiamat.
Mudah-mudahan kita bertobat sebelum datangnya hari kiamat. Ya, kita bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah setiap hari. Kita baca Sayyidul Istighfar setiap pagi dan sore. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian pada hari itu seluruh manusia sibuk dengan urusannya, sampai-sampai ada yang lupa terhadap siapa sanak familinya. Di antara manusia ada yang senang dan berseri-seri dengan sebab amal saleh mereka saat di dunia, yang akhirnya mengantarkan ke surga. Ibu-ibu, begitu hari kiamat datang, inilah kehancuran yang luar biasa. Dan setelah hari kiamat itu akan ada, kita digiring kemana? Kepada mahsyar. Di saat itu manusia ada yang berseri, ada yang muram, ada yang wajahnya bersinar, ada yang wajahnya hitam dan lain sebagainya. Semoga Allah menyelamatkan kita. Kemudian ibu-ibu lihat di halaman 7, ditunjukkan pada firman Allah dalam surat Abasa ayat 34 sampai 42. Ya, di dalam surat Abasa ini ayat 34 ada, Bu. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. Ayat 35 dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka mempunyai urusan yang cukup menyibukkan mereka. Ayat 38, banyak muka pada hari itu berseri, tertawa gembira ria. Ada pula yang pada hari itu tertutup debu, ditutupi lagi oleh kegelapan. Mereka adalah orang-orang kafir lagi durhaka. Ibu silakan lihat di surat apa? Abasa ayat berapa? 34 sampai 42. Ini adalah keadaan manusia pada hari kiamat. Adapun keadaan gunung-gunung secara khusus pada hari itu, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, mula-mulanya gunung-gunung digerakkan dan dipindahkan dari tempatnya. Kemudian benar-benar diluluh lantakkan bagikan bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Sebagaimana diterangkan pada ayat kelima surat Al-Qaryah, hingga akhirnya gunung-gunung itu menjadi debu yang berterbaran, bahkan menjadi fata morgana. Dalam surat Al-Muzammil ayat 14, ya, disebutkan sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Surat An-Naba juga ayat 20. Ibu lihat nanti di rumah. Kalau pengen dalam, Bu, ya, lihat lagi nanti di rumah bahasannya. Ya, mudah-mudahan menjadikan sebab al-khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tambah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bahas selanjutnya, yaitu ayat yang selanjutnya, ke tafsir Ibnu Katsir lagi. Fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maksudnya amal kebaikannya lebih berat daripada amal buruknya, fa huwa fi 'aisyatin radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang senang, yang memuaskan. Semoga kita seperti ini, ya, kita berat timbangan apanya? Baiknya, ya, sehingga kita mendapatkan kegembiraan nanti pada hari kiamat, yakni surga. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, yaitu yakni amal buruknya melebihi kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ada yang berkata maknanya adalah jatuh terjungkal ke dalam api neraka jahanam dengan pangkal kepalanya berada di bawah. Jadi masuknya gini ke neraka itu apa, Bu? Kepalanya duluan. Ada juga yang disebut di sini adalah otaknya. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ikrimah rahimahullah, Abu Shalih dan Qatadah rahimahullah. Qatadah berkata, dia jatuh ke dalam api neraka dengan kepala di bawah. Abu Shalih juga mengatakan mereka jatuh ke dalam api neraka dengan kepala di bawah. Coba ibu lihat makalahnya.
Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Ayat ini menunjukkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan rukun iman kelima, bahwa salah satu perwujudan beriman kepada hari akhir adalah meyakini adanya apa? Mizan. Mizan ini apa? Timbangan pada hari kiamat. Jadi yang mengaku orang ahli sunnah wal jamaah harus meyakini adanya mizan. Ya, barang siapa yang berat amalan kebaikannya maka akan mendapatkan kehidupan yang baik. Demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, dalil-dalil tentang adanya mizan ibu bisa catat. Dalil-dalil adanya mizan di sini kan surat apa? Al-Qari'ah ayat 6. Dalam surat yang lain yaitu surat Al-Anbiya ayat 47. Wa nadha'ul mawazinal qisṭa liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Surat apa tadi? Al-Anbiya 47. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seorang sedikit pun. Jika amalannya hanya seberat biji sawi pun kami akan mendatangkannya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kemudian surat Al-A'raf ayat 8. Tadi surat Al-Anbiya ayat 47. Al-A'raf ayat 88. Wal waznu yawma idzin al-haq. Wal waznu yawma idzil haq. Faman thaqulat mawazinuhum faulaika humul muflihun. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran. Wal waznu yawma idzin haq. Faman thaqulat mawazinuhum, maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini dalil dari Al-Qur'an surat Al-Anbiya 47 dan Al-A'raf ayat 8. Kemudian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis bitaqah. Tahu Ibu? Hadis bitaqah tahu? Jadi nanti ternyata kita ini punya bitaqah. Bitaqah itu artinya apa? Kartu. Ya, kartu. Jadi kartunya bertuliskan apa? Bertuliskan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ibu memiliki kartu nanti, ya. Ini disebut dengan hadis apa? Bitaqah. Ya, sebagaimana yang sudah masyhur tentang hadis bitaqah ini. Ya, nanti ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nanti kita akan punya apa tadi? Bitaqah. Apa artinya bitaqah? Kartu, ya, kartu. Nanti kartu ini juga akan ditimbang. Ini kita lagi bahas tentang apa, Bu? Mizan, ya, mizan. Ya, dalil yang lain dari hadis adalah at-tuhur syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Bersuci itu setengah dari iman, bukan an-nadzafatu minal iman. Kalau an-nadzafatu minal iman itu riwayat-riwayat yang tidak sahih. Yang benar adalah at-tuhur syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Bersuci setengah dari iman, dan kalimat alhamdulillah memenuhi mizan. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari. Kalau hadis yang dari bitaqah tadi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, ya. Oleh karena itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini akan adanya apa? Mizan. Yang bahasa kita namanya apa, Bu? Timbangan, ya. Kemudian sedikit akan kita bahas apa saja yang ditimbang. Ya, kalau di sini kan diartikan fa'amma man thaqulat mawazinuh, orang-orang yang berat timbangannya, maksudnya timbangan kebaikannya. Ada yang bertanya, yang ditimbang itu nanti apa, Pak Ustaz? Yang pertama, yang masyhur tentunya adalah
yang ditimbang adalah amalan yang baik dan yang buruk. Sebagaimana penafsiran-penafsiran umum. Sebagaimana juga penafsiran dari surat Al-Qari'ah ini, fa'amma man thaqulat mawazinu. Dalilnya adalah surat Zalzalah ayat 6 sampai 8. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surat Zalzalah ayat 6 ayat 8. Di sini ada kalimat yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan perbuatan mereka. Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarah, niscaya akan dibalasnya. Barang siapa yang melakukan kejahatan sebesar zarah pun akan dibalasnya. Ini dalil bahwa yang ditimbang nanti apa? Amalan baik dan yang buruknya. Yang kedua, sebentar, ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ilal rahman khafifatani 'alal lisan sakilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalimatani, ada dua kalimat, habibatani yang dicintai oleh Ar-Rahman, khafifatani, ya, dan kalimat ini berat, 'alal lisan, khafifatani, kalimat ini berat dalam timbangan akhirat, ya. Maaf, khafifatani 'alal lisan maksudnya kalimat ini ringan dalam ucapan lisan, wa taqilatani fil mizan, dan kalimat ini juga sangat berat di dalam timbangan, yaitu kalimat apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi ada dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman. Keduanya ringan dalam ucapan, akan tetapi apa Bu? Berat dalam timbangan. Ya, kalimatani habibatani lirrahman khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Hadis ini muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, yang ditimbang adalah catatan-catatannya. Ya, catatan-catatan. Kalau tadi kan amal baik dan yang buruk. Yang kedua, catatan-catatannya. Maksudnya apa? Sebagaimana dalam hadis bitaqah. Hadis apa tadi? Kartu. Bahwa nanti, ya, sebagaimana dalam hadis yang masyhur, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah akan menyelamatkan, membebaskan seorang dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, yang dipampangkan kepadanya 99 catatan amalannya. Setiap catatan amalannya panjangnya sejauh mata memandang. Jadi nanti kita ada manusia, ya, memiliki 99 catatan amal. Yang satu amal panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah berkata kepadanya, apakah engkau mengingkari suatu dari catatan ini? Apakah para malaikat yang bertugas mencatat amal menzalimimu? Dia menjawab, tidak, wahai Rabbku. Allah berkata, apakah engkau memiliki uzur atau alasan atau kebaikan? Orang tersebut bingung, kemudian dia menjawab, tidak, wahai Rabbku. Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata, justru engkau memiliki satu kebaikan di sisiku. Tidak ada sedikit pun kezaliman yang akan menimpamu pada hari ini. Kemudian dikeluarkan satu kartu. Bahasa Arabnya apa tadi? Bitaqah. Jadi catatan kejelekannya berapa tadi? 99. Yang satu catatan sejauh mata memandang. Kemudian akhirnya hamba Allah ini ditanya, suruh ngaku. Semuanya ngaku. Bu, jangan protes-protes. Ya, ada jamaah saya sebut ibunya itu Ibu Tapi. Setiap disuruh pasti, tapi Pak Ustadz, tapi Pak Ustadz. Jadi kalau suruh, nah gini hadisnya Ibu ya, amalin. Tapi Pak Ustadz, ya saya bilang Ibu Tapi namanya. Ya, tapi. Jadi begitu ditanya oleh Allah, akui semuanya. Memang kita banyak dosa. Ya, jangan tapi kan. Ya, akui semua kesalahan kita. Karena Allah Maha mengetahui. Apalagi ada malaikat yang ngapain? Mencatat semuanya. Ya, Allah tidak akan menzalimi kita. Kita yang menzalimi
Makanya tatkala manusia itu mengaku di hadapan Allah, kemudian Allah mendatangkan apa? Bitaqah. Yang bitaqah itu miliknya terdapat ucapan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kayak bitaqah kartu. Ya, bitaqah ini tulisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian datangkanlah kartu itu. Orang itu berkata, wahai Rabbku, apa artinya kartu ini dibandingkan dengan lembaran catatan amalan itu? Allah Subhanahu wa taala menjawab, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Kemudian diletakkan lembaran-lembaran tersebut di salah satu sisi timbangan, sedangkan kartu itu diletakkan di sisi timbangan yang lainnya. Nah, di sini hadis ini menyatakan bahwa timbangan mizan ini memiliki dua apa, Bu? Dua daun, dua timbangan, ya. Jadi ditaruh bitaqahnya di satu timbangan, terus yang satu lagi ditaruh di mana? 99 ditaruh di sebelahnya. Subhanallah, apa yang terjadi sekalian muliakan Allah? Timbangan yang ada lembarannya naik dan bagian yang lainnya berisi kartu turun. Paham, Bu? Jadi yang bitaqah yang tulisan apa tadi? Syahadat itu lebih berat daripada 99 catatan amalnya yang satu catatan sejauh mata memandang. Ya, semoga Allah selamatkan kita dengan kartu bitaqah tersebut. Amin. Nah, Bu, ya, makanya penting memahami kalimat apa? Penting memahami kalimat apa? Syahadat. Ya, ada ibu-ibu protes. Syahadat gue udah ngerti, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dia malas banget kalau belajar ilmu akidah. Kalau ibu belajar ilmu akidah kan ada, Bu, syarat-syarat syahadat. Ayo, syahadat. Makanya ibu-ibu kita berharap timbangan bitaqah kita berat. Kita berharap syahadat kita berat, sehingga dosa-dosa kita terampuni dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah yang tercantum dalam bitaqah tersebut. Pertanyaannya, apa syarat syahadat? Apa rukun syahadat? Apa syarat-syarat ittiba? Apa pembuktian daripada Muhammadur Rasulullah? Bu, rukun syahadat ada berapa? Rukun syahadat ada berapa? Belajar lagi dah akidahnya. Ya, rukun syahadat ada dua. Yang pertama adalah, Bu, yang pertama adalah ya, yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah. Ya, berarti ada apa nih? Ada apa? Belajar akidah enggak? Belajar akidah enggak? Ya. Dah. Nah, kalau ada tes kagak lulus semuanya. Ya. Dah, terus coba syarat-syarat. Syarat-syarat syahadat apa? Ibu udah baca syahadat kan? Setiap hari baca lagi sholat. Apa syarat-syaratnya? Ya Allah, ya. Harus punya satu ilmu. Yang kedua apa? Yakin. Yang ketiga apa? Ikhlas. Ya. Terus apa lagi? Ilmu, yakin, ikhlas, ya. Jujur, patuh, cinta, menerima. Nah, ini syarat apa? Ibu punya buku akidah di rumah apa? Beli buku akidah banyak. Ada dari Ustadz Yazid, ada dari Syekh Al-Fauzan, ada dari Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, banyak. Ya, ini akidah, Bu, harus paham syahadat. Ya. Ya, ada rukun-rukun syahadat, ada syarat-syarat syahadat, ya. Nah, kalau rukun syahadat apa? Yang pertama nafi. Nafi itu apa? Meniadakan.
asyhadu an la, ya, itu nafi namanya, meniadakan. Illallah itu namanya apa? Isbat. Isbat itu apa artinya? Menetapkan. Jangan banyak nyatet, tapi pahamin. Nyatet dibaca. Ya, jiro, tahu jiro. Ngaji taro. Ya. Si bagus jiping majiro, ya. Dia itu jigong lagi, ya. Ngaji bengong, ya. Bu, syarat syahadat ibu ini ingat loh, ini bitokoh loh. Kita lagi bicara hadis bitokoh, yang tulisannya apa? Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang kita baca. Nah nanti itu bitokoh itu akan ditaruh di timbangan. 99 catatan kalah beratnya dengan bitokoh ini. Pertanyaannya, apakah kita syahadatnya sudah bagus? Ya, makanya ibu penting belajar lagi nanti di rumah. Belajar apa? Syahadat. Ya, gaya we. Ya, belajar syahadat. Berapa tadi rukunnya? 2 apa? Nafi dan isbat. Nafi itu apa? Meniadakan. Isbat itu apa? Menetapkan. Terus ada syarat-syarat apa? Syarat-syarat la ilaha illallah. Apa tadi? Ikhlas, ilmu, yakin, ikhlas, jujur, patuh, menerima. Apa sekarang mah? Ya, tahu lupa lagi. Ya. Nah ini ibu-ibu beli kitabnya tuh dari Syekh Al-Fauzan, bagus. Ya, tentang kitab akidah ada 3 jilid. Bu, jangan begini ya ngaji teh. Tinggi banget. Padahal yang dasar nggak tahu ya. Padahal nanti ini bakalan tertulis dalam bitokoh kita syahadat ini. Mudah-mudahan ibu-ibu setelah pembahasan ini, yuk kembali belajar tentang akidah ya. Beli buku dari Syekh Al-Fauzan, bagus untuk dibahas ya. Ada 3 jilid itu ya. Jadi yang ditimbang yang kedua apa tadi? Catatannya. Ada lagi nanti yang ditimbang adalah yang ketiga orangnya. Kita lagi bahas nanti. Fa amma man thaqulat mawazinu. Orang-orang yang berat timbangannya. Berarti yang ditimbang itu memang ada yang macam-macam. 1, amalan baik dan buruk, sebagaimana surat Zalzalah tadi. Kemudian catatan-catatannya. Hadis apa tadi? Namanya hadis apa? Bitokoh. Yang ketiga, yang ditimbang nanti adalah orangnya. Al-Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti ar-rajul al-'azim as-samin yawm al-qiyamah la yaznu 'inda Allah janaha bi'udah wa qala iqra'u fala nuqimu lahum yawm al-qiyamah wazna. Bu, dengerin nih artinya nih. Sungguhnya pada hari kiamat nanti akan didatangkan orang yang gemuk dan besar. Siapa yang gemuk dan besar nih? Kemudian orang tersebut yang gemuk dan yang besar itu ditimbang. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ternyata beratnya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak lebih dari beratnya sehelai sayap nyamuk. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi? Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Surat Al-Kahfi ayat 105. Maka kami tidak akan menegakkan bagi mereka timbangan pada hari kiamat. Jadi Bu, ada orang gemuk besar, begitu ditimbang ternyata tidak lebih berat dari apa? Sayap nyamuk. Ya, padahal badannya gede. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata ada 3 hal yang akan ditimbang. Amal, orang yang beramal, dan catatan amal. Jadi kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, yang ditimbang nanti di akhirat ada 3. Yang pertama apa tadi? Amal. Kemudian orang yang beramal. Kemudian catatan amal.
Inilah ya bentuk-bentuk apa yang nanti akan ditimbang ya. Kalau kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin ada 3. Pertama yang ditimbang amalnya. Kedua, orang yang beramal. Ketiga, catatan amal. Kemudian Pak Ustaz, bagaimana caranya supaya timbangan kita apa? Supaya timbangan kita berat ya. Yang pertama, catat, kalau pengen timbangannya berat, ucapan 2 kalimat syahadat yang benar dan ikhlas dari hatinya. Memahami ucapan 2 kalimat syahadat yang benar dan ikhlas dari hatinya. Sebagaimana hadis apa tadi? Gitu. Jadi ibu yuk pahami lagi. Pahami apa? 2 kalimat syahadat. Subhanallah, yang saya baca dari penjelasan Syekh Muhammad Shalih Al-Fauzan ya, bagaimana penjelasan tentang syahadat ya, luar biasa beliau membahasnya. Makanya ibu saya harapkan beli buku tersebut. Memahami ucapan 2 kalimat syahadat yang benar dan ikhlas dari hatinya. Ulangi Ustaz. Memahami ucapan 2 kalimat syahadat yang benar dan ikhlas dari hatinya. Dari apa Pak Ustaz? Dari hatinya. Dua, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asqala syai'in fi mizanil 'abdi yaumal qiyamah khuluqun hasanun, wa inna Allah yabghadul fahishal badhi." Sesungguhnya sesuatu yang paling berat yang akan diletakkan nanti pada timbangan amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Ya, kalau yang saya hafal hadisnya, asqalul mizanul mu'min yaumal qiyamah khuluqun hasanun. Timbangan yang terberat bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Makanya ibu-ibu, enggak rugi orang memiliki akhlak yang baik. Jangan kedudukannya panjang, pakai kaos kaki, bercadar, juteknya minta ampun. Ya, jangan juga kudungannya panjang, syar'i, pakai kaos kaki, kurang lagi pakai kaos tangan. Dia tidak bercadar karena mungkin menganggapnya sebagai sunnah, tapi akhlaknya sama tetangga jelek minta ampun. Ya, nggak boleh bu ya, nggak boleh. Mulutnya ember luar biasa. Ya, sampai ada ibu-ibu bilang begini sama saya, Ustadz saya aneh deh. Nah ini ibu-ibu yang ngomong ini memang kudungannya nyekek, kudungannya nyekek gitu ya. Saya aneh nih Pak Ustadz, mendingan saya deh yang kudungannya nyekek, tapi mulut saya nggak ember, nggak hasut dan lain sebagainya, daripada dia kudungannya panjang tapi ember. Ya saya bilang ibu salah, dia juga salah. Ibu salahnya apa? Akhlak ibu udah bagus, tapi dandanan ibu belum syar'i. Yang itu juga udah bagus dandanannya, tapi akhlaknya belum baik. Bu, harusnya kan saya hanya bertanya kepada diri saya, apakah ada ya orang yang sudah memahami Al-Quran dan Sunnah akhlaknya jelek? Berarti kan belum apa? Rajin ta'lim, tapi kalau udah di bawah pohon, ya udah duduk bareng di kantin, ya luar biasa gosipnya. Pernah suatu ketika ibu-ibu sekalian yang muliakan Allah, datang orang ke rumah saya, tapi saya lagi di dalam. Ya, orang itu luar biasa syar'inya, tapi yang dikerjain apa? Gosip dari A sampai Z. Saya hanya berpikir, ibu ini ya, nah ini ibu ya. Tapi akhlak yang baik kan bukan hanya di situ aja, ya kan? Akhlak yang baik kan banyak. Makanya la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib.
Jangan kau remehkan perbuatan kecil, perbuatan baik sekecil apapun, walaupun hanya menyambut saudaramu dengan wajah berseri. Kan ibu-ibu sering tuh, Assalamualaikum, apa kabar, sehat, dari mana? Jangan bilang basi lu, ya, basa-basi. Kan tuh ada yang bilang basa-basi, ya, enggak ikhlas dari hati, ya. Jadi gitu, ibu, bukan basa-basi, emang kita pengen berakhlak baik. Saya pengen banget, ya, dandanannya syar'i, akhlaknya juga syar'i, akhlaknya baik, ya, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, ittiba kepada Rasulullah SAW, tauhidnya bagus. Insyaallah ibu-ibu semuanya mencapai ke sana. Amin. Ya, jangan sampai ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah. Bu, kemarin kata siapa? Ayo, Hasan Al-Basri. Apa kata Hasan Al-Basri? Barang siapa yang cantik penampilannya, maka percantiklah dengan apa? Akhlaknya. Barang siapa yang jelek penampilannya, maka kau jangan tambah dengan dua kejelekan. Apa? Akhlaknya. Udah jelek akhlaknya, jelek juga wajahnya. Jangan. Ya, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, percantiklah diri ibu-ibu dengan apa? Dengan dandanan yang syar'i dan juga dengan amalan-amalan yang syar'i. Jadi akhlak yang baik nanti akan memberatkan apa? Timbangan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Daud dan Ahmad dalam silsilah as-sahih. Kemudian yang ketiga, kalau pengen berat timbangan amalnya apain? Berzikir kepada Allah. Sebagaimana tadi apa, Bu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, berzikir, tahmid dan tasbih. Atau yang tadi saya sudah baca, at-tuhur syatrul iman walhamdulillah tamlaul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamlani atau tamlau ma bainas samawati wal ard. Ya, di sini ada kalimat alhamdulillah saja atau subhanallah alhamdulillah. Ya, jadi kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Apalagi kalimatnya apa? Kalimatnya subhanallah walhamdulillah tamlani aw tamlau ma bainas samawati wal ard. Ya, kalimat subhanallah walhamdulillah, ini kalimat ini memenuhi dua timbangan, memenuhi langit dan bumi. Subhanallah walhamdulillah tamlani aw tamlau ma bainas samawati wal ard. Makanya ibu-ibu dianjurkan baca subhanallah wa bihamdi sehari 100 kali. Kalau yang subhanallah alhamdulillah sehari setiap habis salat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup lagi dengan la ilaha illallah la syarika lahu mulkul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, atau subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25, la ilaha illallah 25, atau subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, atau subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Ya udah paling dikit tuh. Ya, jangan sampai habis sholat nggak baca zikir, minimal subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Mudah-mudahan apa yang ibu baca memberatkan timbangan ibu. Kemudian yang keempat, memelihara kuda untuk berjihad di jalan Allah. Memelihara apa? Kuda untuk jihad di jalan Allah. Maksudnya apa? Ya, maksudnya kuda untuk berjihad di jalan Allah ini adalah kendaraan untuk berjihad di jalan Allah. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibu punya kendaraan? Punya kendaraan? Pakai kendaraannya untuk apa? Jihad di jalan Allah. Ibu sekarang sedang apa? Berjihad, menuntut ilmu. Mudah-mudahan itu memberatkan timbangan. Coba kalau ditanya kendaraan ibu lebih banyak kemana? Ke mall apa ke ta'lim? Ta'lim dong, ya. Alhamdulillah kalau misalnya begitu, ya. Jadi yang keempat, memelihara kuda untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inilah ibu-ibu, fa amma man saqulat mawazinu.
orang yang berat timbangan kebaikannya. Nah, ada tuh. Ibu lihat di makalahnya halaman 9. Ya, ada ya hadis tadi ya, yang subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Terus ada lagi tadi tentang akhlak yang baik, ada halaman 9, ma min syai'in asqalu fil mizanil min husnil khuluq. Seorang tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dari timbangan ya dari seorang muslim kecuali akhlak yang baik. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan kehidupan yang memuaskan adalah surga. Banyak ayat yang menerangkan kehidupan yang penuh kenikmatan bagi para penghuni surga. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Insan ayat 10 sampai 22. Tuh banyak tuh Bu, ya Bu ya. Ibu bisa lihat sendiri di makalahnya. Luar biasa nih pengajian Al-Hujjah ini. Ya, makalahnya udah kayak undangan pernikahan. Ya. Ini tentu bukan Abu Zaidan pernikahan, itu bukan ini ya. Ini presented by Abu Zainnya ya. Jadi setahu saya kalau diginiin makalah tuh lagi Idul Fitri, Idul Adha doang. Ya, ini mah luar biasa setiap pengajian diginiin. Bu, alhamdulillah ya bisa bergabung dari dalam pengajian Al-Hujjah ya. Nah, ini Ibu biasa lihat ayat 10 sampai berapa? Ayat 10 sampai berapa tuh? 22 tentang kehidupan apa? Kehidupan yang Allah ridhoi. Maksudnya apa? Surga. Bagi yang apa tadi? Bagi yang berat, timbangan apa? Timbangan kebaikannya. Ada berapa yang ditimbang? Amalnya, terus orangnya dan catatannya. Kemudian wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Itu api yang sangat panas. Terdapat 3 penafsiran di kalangan para ulama terhadap makna ayat ke-9. Maksudnya apa? Fa ummuhu hawiyah. Apa maksud dari ummuhu hawiyah? Pertama maknanya adalah ia jatuh dan masuk ke dalam neraka dengan ujung kepalanya lebih dahulu. Jadi orang ini masuk neraka nyungsep kepalanya duluan. Kedua, ayat tersebut merupakan ungkapan dalam bahasa Arab dilontarkan bagi orang yang terjatuh ke dalam permasalahan yang berat dan menyulitkan. Ketiga, maksud daripada ummuhu maknanya tempat tinggal dan kembalinya adalah neraka. Nauzubillah. Sehingga menurut penafsiran ketiga ini hawiyah merupakan salah satu dari nama-nama neraka. Jadi salah satu nama neraka adalah hawiyah. Adapun sebab penamaan neraka dengan ummuhu, kalau kita tahu ummu artinya apa? Ibu. Karena neraka tersebut sebagai satu-satunya tempat kembali, seolah-olah neraka tersebut adalah na'udzubillahi min dzalik. Maka di sini disebutkan wa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka, seperti seorang ibu yang tempat kembali anak-anaknya. Benar enggak, Bu? Ibu begitu ada masalah udah berumah tangga jatuhnya kemana? Ke ibu lagi ngadunya, ya kan? Makanya ummuhu hawiyah, tempat kembalinya apa? Neraka. Makanya disebutkan, subhanallah ya, kalimat Al-Quran sungguh sangat indah. Shadaqallahul azim. Di sini Allah menyebutkan wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka. Kenapa disebutkan ummu? Ummu itu kan bahasa kita artinya ibu. Maksudnya adalah seolah-olah orang tersebut kembali kepada ibunya. Maksudnya orang ini ibunya apa? Kembali kepada neraka. Maksudnya kembalinya seorang anak kepada ibunya. Bukan berarti ibu berarti apa? Bukan berarti ibumu adalah kan ya. Maksudnya adalah bahwa orang yang timbangannya sedikit dia kembali kepada asalnya, yaitu neraka. Kembali seperti kembalinya seorang anak kepada ibunya. Semoga tempat kembali kita adalah
surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak sekali pembahasan-pembahasan tentang neraka di bawah yang pada intinya saya sudah pernah bahas. Ya, coba lihat kepada tafsir Ibnu Katsirnya, Ibu. Ada? Dari Abu Hurairah paling bawah ada? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naru bani Adam allati tuqidu nabiha juz'un min 70 juz'an min nari jahannam." Api anak keturunan Adam yang kalian nyalakan itu merupakan satu bagian dari 70 bagian dari api neraka jahannam. Jadi api yang ada di kita ini cuma berapa bagian tuh? 69 ada di mana? Ada di neraka. Ya, Allahumma ajirna minan nar. Makanya kita lagi kita berdoa kepada Allah di penghujung salat kita, apa bacanya Bu? Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika min azabinnar. Para sahabat berkata, walaupun hanya satu bagian, akan tapi ya sudah cukup wahai Rasulullah. Beliau bersabda, innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an. Sungguhnya satu bagian dari api itu ditambah lagi dengan 69 bagian. Ya, jadi satu bagian dari api ditambah berapa Bu? 69 bagian. Dalam lafaz yang lain, annaha fuddalat 'alaiha bi 69 juz'an. Kulluhunna mislu harriha. Sungguhnya satu bagian dari api itu ditambahkan lagi dengan 69 bagian. Semua bagiannya dengan kadar panas yang sama. La haula wala quwata illa billah. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna ahwana 'ahlin nar 'adzaban man lahu na'alani yagli minhuma dimaghuh." Sungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksaannya nanti pada hari kiamat adalah orang yang memakai dua sandal. Maksudnya dua sandal ini terbuat dari api sehingga otaknya mendidih karenanya. Coba Ibu pernah Bu? Waktu itu saya pernah, kan saya mah kena ada asam urat. Begitu tiba-tiba kan biasanya kalau asam urat itu suka pakai air panas dicampur garam katanya. Akhirnya tiba-tiba air panas itu belum dicampur air dingin. Ya, atau dicampur tapi masih panas. Ya saya tinggal masukin doang kan. Begitu masukin, aduh. Ya, disitulah akhirnya saya mikir, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu air panas yang dipanaskan dengan gas LPG, kemudian udah dicampur dengan air dingin masih segitu panasnya. Bagaimana dengan panasnya api neraka yang 69 kali lebih panas dari api dunia. Bahkan 69 ini satu bagian dikali lagi 69. Ya, semoga Allah selamatkan kita dari api neraka. Ya ini Bu, kalau ada orang di neraka pakai sendal dari api, kemudian otaknya mendidih, bagaimana dengan kakinya yang lebih dekat kepada sendalnya? Bagaimana dengan perutnya? Otaknya saja mendidih. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ishtakatin nar ila rabbiha faqalat ya Rabb, akala ba'di ba'dan fa azina laha binafasain. Nafasin fi syita wa nafasin fi sayf. Fa ashadda ma tajiduna fi syita min bardiha wa ashaddu ma tajiduna fi sayf min harriha." Api neraka mengadu kepada Rabbnya dan dia berkata, "Wahai Rabbku, sebagian dariku memakan sebagian yang lain." Lalu Allah mengizinkan berhembus dua kali, yaitu satu kali pada musim dingin dan satu kali pada musim panas. Jadi Ibu, di neraka itu ada berapa musim? Ada dua musim, panas dan dingin. Maka puncak dinginnya kalian rasakan di musim dingin dan puncak panas kalian rasakan di musim panas. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan, idza ishtadda al-harru fa'abridu 'anis salat
fa inna syiddatil har min fayhi jahannam. Apabila udara sangat panas, maka tundalah salat kita hingga udara agak dingin, karena udara yang panas itu adalah bagian daripada uapnya neraka jahannam. Jadi ibu kita sering kepanasan ya, panas ya, apalagi panas-panas tersebut ternyata hanya uapnya api neraka saja. Semoga Allah selamatkan kita dari api neraka. Saya baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil maghthus wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Alhamdulillah, selesai pembahasan surat Al-Qari'ah. Tadi sudah saya tambahkan tentang pembahasan apa bumi, mizan ya, semoga ibu-ibu bisa mengamalkan bagaimana cara memberatkan timbangan, di antaranya adalah akhlak yang baik. Dan saya tidak lupa menyuruh ibu-ibu untuk memperdalam kalimat apa tadi? Syahadat, rukunnya, syaratnya. Beli buku-buku akidah, pahami akidah dengan baik. Semoga kita bisa selamat nanti di dunia dan di akhirat. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada?